protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati saudara-saudara semua. Di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Immanuel Agus Handoko dengan Ibu Lidiawati. Mungkin ada anaknya tapi belum datang ya Bu. Saya persilahkan berdiri Pak, Ibu. Ya, kasih aplaus saudara-saudara. Ya, terima kasih untuk diberi kesempatan kami untuk bisa Pak Agus dan Ibu bisa hadir di tempat ini untuk memenuhi undangan kami. Kami terima kasih, biar Pak Agus akan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah raya yang kedua saat ini. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, bersyukurlah kita mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang menjadi penolong satu-satunya dalam hidup kita. Apapun yang menjadi masalah dan pergumulan hidup kita, berseru kepadanya. Maka dia akan senantiasa menolong hidup saudara dan saya. Amin.
lebih dan lebih lagi. Oleh sebab itu Tuhan, kalau saat ini kami ada, itu hanya karena anugerah dan kasih. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami rindu untuk menyembah Engkau. Saat ini kami rindu untuk meninggikan nama-Mu. Saat ini kami rindu untuk bersorak-sorai buat nama-Mu yang luar biasa. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, Dialah penolong yang setia dalam hidup kita. Saat kita berjalan, kasih-Nya senantiasa menerangi hidup kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, karena Dia selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Haleluya.
bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Mari katakan bersama-sama dengan kesungguhan hati kita. Kita percaya penuh. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena Ku tak bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Yes, Dia lebih tahu apa yang menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Dia yang lebih sanggup untuk memulihkan hidup kita. Biarlah pada pagi hari ini kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Hanya Yesus penolongku yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan, lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang Engkau satu-satunya penolong hidup kami, Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih karena Engkau mau menjadi penolong kami yang setia. Dan sebagai penolong, Engkau sering menegur, menasihati kami. Sebagai penolong, Engkau menyediakan telinga, hati, dan pikiran-Mu untuk kami. Sebagai penolong, Engkau selalu menggenggam kami di tangan kanan-Mu. Dan Tuhan, tolonglah supaya setiap kami betul-betul mengenal Engkau, menghayati karya-Mu dan suara-Mu bagi kami secara pribadi. Sehingga setiap kami betul-betul selalu rindu dekat dengan Engkau. Rindu mengalami Engkau tiap waktu, menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau di dalam segala keadaan. Dan sungguh kami akan merasakan Engkau lah penolong kami yang setia.
Mari silahkan Engkau berbicara kepada kami secara pribadi ya Tuhan. Dan kami akan mengalami kembali Engkaulah penolong kami lewat firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang Tuhan berikan lewat majelis untuk bisa kami hadir di tempat ini dan menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya buat kita sekalian. Dan renungan firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini, kita akan merenungkan satu tema bagaimana hidup sebagai orang Kristen itu seperti seorang anak kecil. Nah, seperti apa hidup seperti atau menjalani pola Kristiani, iman Kristen seperti anak kecil. Mari Bapak Ibu sekalian, dasar renungan atau firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 18, ayat 15 sampai yang ke-17. Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai 17 saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini bunyinya. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita semua yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan di dalam kesehariannya. Bapak Ibu sekalian, seperti anak kecil. Salah enggak ya Alkitab atau firman Tuhan menasehatkan kita untuk hidup seperti anak kecil? Bukankah kalau kita memiliki anak, kita ingin anak itu meninggalkan sifat kekanak-kanakan waktu mereka beranjak dewasa? Dan betapa sedihnya kita kalau kita punya anak yang berusia 30 tahun, tapi sifatnya seperti anak-anak. Berapa banyak kita yang punya orang tua yang sudah berusia mungkin 80-90 tahun kemudian berkata, hidup manusia itu seperti satu grafik atau seperti gunung. Dari anak kecil kemudian terus sampai usia 40-50 tahun usia produktif, setelah itu menjadi turun kembali. Bahkan kembali seperti anak kecil. Dan kalimat itu diucapkan oleh banyak orang karena kesal kepada orang tuanya. Sudah semakin bertambah usia tetapi seperti kok seperti anak-anak sifatnya. Nah Bapak Ibu, dalam keseharian kita sifat seperti anak kecil itu kita tinggalkan, bukan? Tetapi kenapa di sini Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa orang-orang yang seperti anak kecil itulah yang empunya kerajaan Allah. Yang seperti anak kecil, itulah yang empunya kerajaan Allah. Ayat 17 dikatakan, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah Bapak Ibu, menjadi pertanyaan buat kita, yang seperti anak kecil itu seperti apa yang empunya kerajaan surga? Tentunya bukan sifat kekanak-kanakan. Tetapi ada sisi-sisi kehidupan anak kecil yang harus kita tarik pelajaran dan itu harus menjadi milik kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Tidak semua sifat anak kecil atau kita kembali kepada seperti anak kecil, tidak. Tapi ada beberapa sisi dari kehidupan anak kecil yang harus kita teladani dan tiru dan sikapi seperti itu. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, yang mana? Seperti anak kecil yang seperti apa yang harus kita lakukan? Nah batasan ini kita tentu akan bingung mencarinya. Tetapi luar biasa Alkitab memberikan batasan seperti anak kecil yang bagaimana yang harus kita miliki. Yaitu perikop sebelum dan perikop setelah ayat-ayat ini. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat lebih dahulu perikop sebelum ayat 15 sampai 17 ini. Yaitu ayat 9 sampai 14. Bapak Ibu nanti bisa membaca di rumah, tetapi pasti kita yang dari sekolah minggu sangat kenal cerita ini. Tuhan Yesus menceritakan ada dua orang ke bait Allah untuk berdoa. Satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Bapak Ibu, kita yang sekolah minggu pun sudah punya satu gambaran yang paten, label tentang orang Farisi.
Kita membayangkan orang Farisi itu orang munafik, orang musuh yang memusuhi Tuhan Yesus, yang iri hati dan lain sebagainya. Pokoknya semua jahat, nggak ada yang baik tentang orang Farisi. Tetapi kalau kita hidup pada zaman itu, zaman Tuhan Yesus itu, kita akan kagum kepada orang Farisi. Kalau mereka jalan ke pasar dengan pakaian mereka sebagai orang Farisi, Bapak Ibu, orang-orang di sekitar itu pasti akan menaruh hormat. Lebih daripada Bapak Ibu menghargai hamba-hamba Tuhan atau mungkin majelis pemimpin gereja hari ini. Mereka menghormati orang Farisi. Mereka mendengar dengan baik-baik apa kata orang Farisi. Mereka kalau bisa mencatat, mereka mencatat dan belajar Taurat dari orang-orang Farisi ini. Mereka orang terhormat, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan pemungut cukai di zaman itu adalah orang yang dijauhi, orang berdosa. Maka kalau Tuhan Yesus mengatakan pada masa itu ada orang ke bait Allah, orang Farisi dan pemungut cukai. Cukup kalimat itu saja, maka orang langsung punya pikiran dan asosiasi. Oh, yang dibenarkan orang Farisi. Yang diterima Tuhan doanya orang Farisi, enggak mungkin pemungut cukai. Itu beda dengan pikiran kita hari ini, karena kita sudah ditanamkan seperti yang saya katakan tadi. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, enggak seperti itu. Orang Farisi ke bait Allah dengan pasti menengadahkan kepala ke atas, membusungkan dada dan kemudian berdoa. Dengan mengangkat tangan dia mengatakan, Tuhan ini aku datang kepadamu. Aku bukan perampok, aku tidak bersinah, aku bukan orang jahat. Kemudian dia menoleh ke sebelah. Aku juga enggak seperti orang ini. Enggak Tuhan, aku bukan pemungut cukai orang berdosa. Aku setia memberikan persepuluhan kepadamu. Itu wajar kayak begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi pemungut cukai di sebelah orang Farisi itu tidak akan mungkin berani menengadahkan kepala, lihat tatapan mata dengan orang Farisi. Enggak akan berani. Mereka akan nundukkan kepala, kemudian pukul dada. Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini. Ampuni aku Tuhan. Dia akan berkata seperti itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita hidup zaman sekarang, sekali lagi saya membedakan dengan orang-orang pada waktu itu, kita langsung mengatakan yang dibenarkan orang Farisi. Pemungut cukai. Tetapi orang-orang zaman itu akan berkata, tidak, yang dibenarkan orang Farisi. Orang saleh, tahu hukum, mengajarkan hukum Taurat, mengawasi kelakuan setiap orang Yahudi, supaya sesuai dengan Taurat, ini orang benar. Tapi Tuhan mengatakan, tidak. Orang yang kalian anggap benar ini pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan oleh Allah. Nah waktu Tuhan Yesus cerita begitu, orang yang mendengar akan berpikir begini Bapak Ibu. Loh, itu orang benar. Kalau tidak dibenarkan, orang kaya apa yang akan dibenarkan Tuhan? Ini orang taat pada Taurat. Kalau pulang tidak dibenarkan, yang kaya apa yang dibenarkan? Tuhan mengatakan pemungut cukai ini pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu, problemnya di mana? Kenapa orang yang nampaknya benar pada waktu itu tidak dibenarkan? Orang yang nampaknya tidak benar malah dibenarkan. Permasalahannya bukan pada soal benar tidak benar. Permasalahannya adalah pada sikap hati kepada Tuhan. Orang Farisi datang sebagai orang benar, maka dia membusungkan dada dan menengadahkan wajahnya ke atas seolah-olah mau mengatakan, Tuhan ini aku, orang yang layak di hadapanmu. Tapi pemungut cukai, dia datang dengan menundukkan kepala dan memukul dadanya. Sadar dia bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Dan bukankah Bapak Ibu sekalian, Adam dan Hawa memiliki sikap yang sama dengan orang Farisi? Dosa mereka itu apa Bapak Ibu sekalian, Adam dan Hawa? Apakah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Seperti kalau bahasa Inggris, jakun ini, ada yang tahu jakun ini bahasa Inggrisnya apa Bapak Ibu? Adam's apple, apelnya Adam. Saya berpikir mungkin orang pada waktu itu berpikir, makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kemudian baru sampai tenggorokan Tuhan panggil, Adam, di mana engkau? Adam kaget, itu buah berhenti di sini. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, Adam's apple maka namanya. Dosa mereka di mana sih? Pada waktu metik, pada waktu gigit, pada waktu telan, atau waktu sudah masuk ke dalam perut? Kapan berdosanya? Berdosanya mereka adalah pada waktu ular mengatakan, kalau kamu makan buah ini,
kamu tidak akan mati, tapi kamu menjadi seperti Allah. Dan kemudian Alkitab mengatakan Hawa dan Adam melihat buah itu enak untuk dimakan. Dosa mereka adalah sebelum mereka makan buah itu dan ketika mereka berpikir kalau aku makan buah itu, aku menjadi seperti Allah. Orang yang merasa diri benar, orang yang merasa diri hebat, orang yang merasa tidak perlu Tuhan. Aku orang benar, tidak seperti dia, tidak seperti dia, tidak seperti dia. Aku orang yang benar di hadapanmu. Itu dosa. Dan bukankah Bapak Ibu sekalian, anak kecil dalam usia-usia tertentu, terutama 0 sampai 2 atau 0 sampai 4 tahun, anak kecil memiliki satu sikap yaitu bergantung total kepada orang tuanya. Kata pertama yang rata-rata anak kecil bisa ucapkan adalah mama. Karena dia lebih banyak perlu mama dibandingkan yang lain. Baru setelah itu makan. Anak kecil memiliki rasa kebergantungan yang begitu besar kepada orang tuanya. Apapun yang terjadi mereka cari mama, mama, mama. Tapi jarang sekali yang cari papa ya. Carinya mama terus, nggak tahu kenapa itu Bapak Ibu. Tetapi maksud saya adalah satu kebergantungan kepada orang tuanya. Dan itulah sikap pemungut cukai yang dibenarkan. Ampuni aku orang berdosa. Hidupku bergantung penuh kepada Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Aku cuma sampah. Aku cuma sampah yang najis di matamu. Aku bergantung kepada Tuhan. Ampuni aku orang berdosa. Kebergantungan pada Allah inilah sikap seperti anak kecil. Jadi Bapak Ibu, ini adalah satu tantangan yang besar bagi kita yang punya jabatan rohani di gereja. Orang yang kalau tidak punya jabatan rohani akan menganggap hebat dan menaruh hormat kepada orang-orang yang punya jabatan rohani di gereja. Tapi ketika kita memiliki jabatan rohani, hati-hati Bapak Ibu sekalian, termasuk saya sebagai seorang pendeta. Orang akan menganggap, oh pendeta tidak akan mungkin jatuh di dalam dosa, tidak akan mungkin berpikir negatif. Oh pendeta orang yang hebat rohaninya di atas kami semua. Orang Farisi itu adalah rohaniwan nomor 1 pada waktu itu bersama dengan imam. Tapi dia punya sikap, Tuhan, aku orang benar. Bapak Ibu sekalian, orang yang seperti anak kecil inilah yang menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Dia yang empunya dan masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu yang punya sikap bergantung penuh kepada Tuhan. Kenapa sebelum makan kita mesti berdoa? Karena kita menyadari tiap butir nasi ini lewat proses panjang, itu adalah anugerah Tuhan. Saya bisa makan dan menikmati tiap butir nasi ini dan berfungsi untuk tubuh saya, itu adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya saya bersyukur untuk makanan saya. Ada orang bertanya, kalau makan tempe tahu saja sebagai snack perlu doa enggak? Atau baru makan besar ada nasinya baru berdoa? Itu menunjukkan bahwa kita hanya membedakan ucapan syukur dan terima kasih itu soal makan besar, makan kecil. Tapi sebetulnya doa sebelum makan adalah bukti daripada ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kapan kita berdoa, bangun tidur kita berdoa, mau pergi kita berdoa, mau makan kita berdoa, setelah makan kita berdoa. Bersyukur karena itu merupakan wujud kita bergantung penuh kepada Tuhan. Dan itu adalah sikap anak kecil. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, seperti anak kecil itu yang seperti apa? Kisah setelahnya. Ayat yang ke-18 sampai yang ke-27 bicara mengenai seorang pemimpin yang luar biasa hebat. Ini menarik cara tulis Lukas ini. Anak kecil dibandingkan dengan orang Farisi. Sekarang anak kecil dibandingkan dengan seorang pemimpin rohani yang luar biasa. Datang kepada Tuhan Yesus kemudian bertanya, Guru, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal? Tuhan Yesus menjawab, apa yang dikatakan Alkitab? Apa kata Alkitab? Malah dibalik. Apa kata hukum Taurat? Tuhan Yesus menjabarkan 10 hukum itu. Dan kemudian jawab orang ini, aku sudah melakukannya. Di dalam Injil Matius ditambah satu kalimat, apalagi yang masih kurang guru. Bapak Ibu, orang ini sebetulnya tahu tidak hidup kekal itu bagaimana? Apa yang mesti dilakukan untuk hidup kekal? Orang ini tahu. Tetapi kenapa tahu? Dia tanya sama Tuhan Yesus. Kita bisa berasumsi macam-macam, menafsirkan macam-macam. Tapi yang jelas dia tahu. Dan ketika Tuhan mengatakan lakukan ini itu. Dia mengatakan aku sudah melakukan sejak masa muda aku. Apalagi yang masih kurang guru. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, oh kurang satu.
Pulang, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, kembali ke sini dan ikut aku. Baru engkau masuk kerajaan surga. Bapak Ibu sanggup tidak lakukan itu? Pulang Bapak Ibu, jual semua harta Bapak Ibu, ikut Tuhan dan tinggal di gereja ini. Sanggup Bapak Ibu? Selain pendeta tentunya. Enggak sanggup, enggak masuk kerajaan surga dong. Tuhan Yesus bilang pulang, ayo pulang, jual hartamu. Kemudian ikut Tuhan Yesus. Kalau enggak dapat hidup kekal loh. Gimana Bapak Ibu? Enggak, pikir-pikir dulu. Lah kalau begitu pentingan hidup kekal atau harta kita? Kenapa Tuhan Yesus mesti ngomong begini Bapak Ibu sekalian kepada orang ini? Problemnya bukan membandingkan hidup kekal dengan harta. Problemnya adalah orang ini berkata kepada Tuhan Yesus, semua sudah aku lakukan sejak masa mudaku, apalagi yang masih kurang Guru. Seolah-olah dia mau mengatakan, aku sudah cukup layak untuk memperoleh hidup kekal. Dan bagi Tuhan, orang yang bersikap seperti ini adalah orang yang tidak seperti anak kecil. Karena anak kecil itu selalu mengalami pertumbuhan. Orang yang berkata begini, dia merasa sudah cukup rohani. Sudah cukup layak masuk kerajaan surga. Punya hidup yang kekal, aku layak. Persis orang Farisi tadi bukan? Aku sudah melayani sebagai WL. Aku sudah melayani sebagai pengkhotbah, pengajar. Aku mempertobatkan banyak orang. Kurang apa lagi Tuhan? Aku sudah menjadi majelis, menjadi penatua, menjadi pendeta. Kurang apa lagi Tuhan? Seorang anak kecil itu adalah seorang yang mengalami pertumbuhan luar biasa. Motoriknya, sel-sel otaknya, dan banyak lagi pertumbuhan begitu pesat ketika dia masih kecil. Nah artinya Bapak Ibu sekalian, seorang seperti anak kecil bukan cuma bergantung pada Tuhan, tapi terus menerus mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan dan pertumbuhan. Sebab selama kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan pernah cukup berhenti bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada orang yang akan cukup sempurna, sanggup mencapai kesempurnaan yang Tuhan tetapkan di dalam pertumbuhan rohaninya. Tidak ada. Itu sebabnya kita akan terus bertumbuh dan diolah oleh Tuhan, dididik, mengalami hal yang menyakitkan maupun yang menyenangkan silih berganti karena dia sedang menumbuhkan rohani kita. Makin dekat dengan Tuhan dan makin dekat dengan Tuhan. Saya kalau hari ini kita mengatakan, oh saya sudah cukup kok melayani, mau pensiun saja. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan kita belum seperti anak kecil yang harus terus bertumbuh. Suatu kali dalam satu persekutuan komsel, bukan di gereja ini lagi, salah seorang ibu tuan rumahnya ngobrol sama pendetanya, lagi makan malam sama-sama. Setelah komsel, Pak Pendeta saya mau konsultasi dong. Oke, ada apa Ibu? Pak perhatiin enggak, waktu tadi kita persekutuan, tetangga sebelah itu nyetel musik. Musik Kristen dangdut kerasnya luar biasa. Oh iya kata Pak Pendeta. Saya berkhotbah sampai teriak-teriak, sampai pol-polan suaranya kalah sama suara speaker sebelah. Sebetulnya orang Kristen bukan. Kalau bukan orang Kristen kok nyetel lagunya lagu Kristen, dangdut. Tapi kalau orang Kristen dia tahu ada beatstone di sini, persekutuan di sini, kok malah nyetel musik. Orang Kristen bukan Bu. Justru itu Pak Pendeta saya mau konsultasi. Ini saya mbohwat, sudah putus asa sama tetangga sebelah. Maksudnya gimana Bu? 3 lah minimal Pak. Kami sama-sama punya pohon mangga. Itu kalau musim tertentu angin keras itu daun rontok, bunga rontok. Sapu. Pak Pendeta tahu itu tetangga sampah daun dan sampah bunga pohon mangganya dilempar ke halaman saya Pak. Saya ngomong Bu iya itu ada tempat sampah, buanglah di tempat sampah sana. Ibu itu lihat saya, senyum. Besoknya buang sampah lagi ke halaman saya Pak Pendeta. Senyum sih orang Kristen kan. Tapi buang sampah lagi di halaman saya. Bukan cuma itu Pak Pendeta. Pagi-pagi ini anak saya sekolah itu sering kali terlambat. Kenapa? Itu ibu parkir mobilnya di depan pagar rumah saya. Di depan pintu pagar. Jadi saya buka pagar mau keluarin mobil, itu ada suaminya di situ. Saya ketuk jendela mobilnya. Pak maaf tolong maju sedikit atau mundur sedikit. Kami mau keluarkan mobil mau antar anak sekolah. Dia sudah buka itu jendela mobil. Dengar omongan saya atau suami saya, senyum, tutup jendela mobil, tetap di situ mobilnya.
Jadi hampir tiap pagi anak saya terlambat sekolah Pak, gara-gara dia. Dan dia tidak berubah begitu terus Pak. Yang ketiga Pak, dia itu rupanya susah tidur, insomnia. Kok bisa tahu bagaimana? Ya iya, dia kalau susah tidur, dia keluar, dia ambil kerikil-kerikil kecil, lempar-lempar genteng saya Pak. Saya mau tidur keletak, saya keluar, siapa sih? Buka horden, siapa sih yang lempar atau ada sesuatu yang jatuh? Tidak ada. Tidur lagi, keletak lagi. Sampai satu kali saya pelan-pelan, saya tunggu, saya buka horden, ya tetangga sebelah. Saya buka pintu, kemudian saya ngomong, Bu, kenapa lempar-lempar genteng saya dengan kerikil? Memang gak bikin pecah, tapi ganggu Bu. Dia senyum, besoknya begitu lagi Pak Pendeta. Tolong saya Pak Pendeta, bagaimana mengatasi tetangga Kristen yang kayak begini? Pak Pendeta diam, lihat dia senyum, dia bilang, Bu, saya doakan ya, karena saya juga nggak tahu mesti gimanain tuh tetangga Kristen yang kayak begitu. Oh ya Pak Pendeta, saya juga sudah berdoa, tapi oke dah saya akan berdoa lagi. 3 bulan kemudian, diadakan persekutuan, suara musiknya masih ada tetangga, tetapi agak berkurang. Pak Pendeta tanya setelah Beatstone atau setelah persekutuan itu, setelah komsel, Bu, bagaimana tetangga sebelah? Puji Tuhan Pak, berubah. Oh iya berubah, gimana berubahnya? Gini Pak Pendeta, dia kan sering lempar daun, buang ke tempat saya, ya sudah saya sapu. Saya ingat daripada sapu, nyapu ngomel, mendingan nyapu sambil apalin ayat Alkitab. Pak Pendeta tahu 3 bulan saya bisa ngafalin 24 ayat Alkitab loh Pak. Gara-gara nyapu itu dari tetangga sebelah Pak. Nyanyi-nyanyi, wah lagu rohani sekarang saya banyak hafal Pak, gara-gara seperti itu. Dulu saya ngomel, sekarang nggak ngomel Pak. Ya udah puji Tuhan, malah saya nyapu, malah bisa ngafalin ayat Alkitab Pak. Lalu itu tetangga yang kemarin taruh mobil di depan pagar. Nah itu lagi Pak, supaya saya nggak kehalangan mobilnya dia, saya keluar dulu pagi-pagi, saya bangun lebih pagi, saya keluarin mobilnya dulu lebih pagi, jadi nggak bisa menghalangi pagar saya. Karena gara-gara saya bangun lebih pagi, setelah beres-beres urusan rumah tangga, masih ada waktu 30 menit Pak. Saya mau ngapain 30 menit? Saya baca Alkitab Pak. Jadi sekarang tiap pagi saya saat teduh. Gara-gara saya mesti bangun lebih pagi, karena dia taruh mobil di depan pagar Pak. Oh puji Tuhan. Terus lempar-lempar kerikil masih enggak? Oh iya saya lupa ya, kayaknya sudah berhenti Pak. Caranya gimana? Ya saya sengaja, dia lempar-lempar kerikil, dia nggak bisa tidur karena insomnia, saya juga nggak bisa tidur. Ya udah sekalian aja nggak bisa tidur. Saya bawa biskuit, saya bawa teh, main ke rumah tetangga. Kita tundukkan kepala waktu kita, itu belum pandemi, jadi kita bisa rendahkan hati kita. Pak Pendeta tahu, Selamat pagi Tuhan. waktu pertama saya kasih biskuit, Sungguh kami mengucap dia bilang, syukur Ibu makan. atas segala kebaikan Takut Tuhan saya racun, dalam Pak. hidup Jadi suruh kami. saya makan dulu Pak. Ya sudah Pagi saya makan ini, dulu Pak. Kami mau membawa Gara-gara korban begitu, saya pujian pergi kami. dengan keluarganya. Kami membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Jelas sama tetangga dia begitu gimana sama Pak? Tiga bulan kemudian tetangga sebelah pertumbuhan yang benar adalah kebergantungan pada Tuhan. Bagi Raja, Tuhan, Gembala, Sahabat, Bapa, Allah yang perkasa, Penasehat yang ajaib, Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi siang hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dia bergantung pada Tuhan, dia bertumbuh di dalam pengampunan dan Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Jangan mengevaluasi orang lain terus. Mari coba kita mengevaluasi diri kita dengan jujur dan rendah hati. Apakah kita seperti anak kecil? Menyambut kerajaan surga. Datang kepada Tuhan Yesus seperti anak kecil kepada Tuhan Yesus. Bergantung penuh pada Tuhan, bersyukur pada Dia, akui kemuliaannya, tinggikan Dia. Dan mari kita bertumbuh di dalam Dia. Amin, mari kita berdoa.
Mari kita mengevaluasi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa pribadi kepada Tuhan dan mari kita merendahkan diri kita. Sudahkah kita seperti anak kecil yang Alkitab maksudkan? Mari kita belajar bergantung kepada Tuhan secara penuh, bersyukur pada Dia, dan mari kita bertumbuh di dalam Dia. Bapa, Engkau melihat setiap kami. Kalau Engkau menemukan, tolong tunjukkan pada kami. Kalau kami punya sikap seperti orang Farisi yang ke bait Allah ini, merasa cukup benar, cukup layak, tidak bergantung pada Tuhan. Bisa hidup dengan pikiran kami, dengan teman-teman kami, dengan uang kami, dengan tenaga kami. Kalaupun kami berdoa basa-basi, kalaupun kami melayani Tuhan, karena kami mau tampil, mau pamer talenta kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Karena dengan sikap seperti itu menunjukkan kami belum beriman secara benar kepada Tuhan. Iman seperti anak kecil yang bergantung penuh kepada orang tuanya, kepada Tuhan. Kami berdoa, bukakanlah pikiran dan hati kami Tuhan. Dan tolong kami kalau kami merasa kami sudah cukup suci, sudah cukup saleh, sudah cukup paham firman Tuhan, sudah cukup ngerti khotbah-khotbah, sudah bisa menjadi panutan bagi orang lain. Oh Tuhan, kami seperti perwira yang kaya itu, yang menantang Tuhan, apalagi yang masih kurang Tuhan, aku sudah cukup layak. Maka siang hari ini hancurkan hati kami Tuhan, agar kami tidak puas dengan kondisi rohani kami saat ini, tetapi rindu bertumbuh, rindu makin mencintai Engkau, rindu makin melayani Engkau, rindu makin merendahkan diri kami kepadamu, rindu makin mengasihi, rindu makin berkorban, makin mengampuni, makin merendahkan diri di hadapan-Mu. Oh Tuhan, Allah Roh Kudus, jamahlah kami dan tolonglah kami, supaya kami seperti anak kecil, menyambut Engkau, bersuka di dalam Engkau, dan Engkau berkenan kepada kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Immanuel Agus. Dalam ibadah raya yang pertama dan kedua ini, Tuhan memberkati Pak. Ada beberapa hal yang akan kami tekankan dalam pengumuman warta gereja, sebagaimana yang tertera dalam warta jemaat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sesuai dengan keputusan dari majelis bahwa telah dilakukan rolling atau pergantian gembala wilayah. Wilayah penggembalaan saya digantikan oleh Bapak Pendeta Yonatan. Wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Yonatan digantikan oleh Bapak Pendeta Elisa. Dan wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Elisa digantikan oleh saya. Lalu untuk wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Joko Winursito almarhum, sesuai dengan rembukan atau pembicaraan dari kami para gembala wilayah, jadi Bapak Gembala Jemaat Pak Lukas mempercayakan kepada kami bertiga untuk membicarakan dan merembukkan wilayahnya Pak Joko ini bagusnya diapain. Lalu setelah kami berembuk, kami bertiga, dan hasilnya itu kami bawa kepada Pak Lukas menyetujui. Kalau Bapak Ibu lihat peta ini, itu alun-alun itu, ya, Simpang 7.
wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Joko Winursito itu dibelah oleh dua jalan ini. Ijo ini, jalan ini, yaitu ini ke arah Jepara ini, ke arah utara. Jalan Sunan Kudus sampai dengan perempatan Jember, lalu nyambung dengan Jalan Kudus Jepara. Wilayah Pak Joko dibagi dua ini, yang sebelah atas dan bawah. Karena wilayahnya seperti ini, hasil kami bertiga ini kami bagi dua. Yang sebelah atas atau sebelah utara itu, sebelah kanan itu digabung dengan wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Elisa. Sekarang ini. Jadi yang masuk perumahan Jember, Kudus Permai dan seterusnya sampai dengan perbatasan Demak itu bergabung dengan wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Elisa. Jadi Ibu Linda, Ibu Agnes, Ibu Susi dan lain-lainnya sekarang bergabung dengan wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Elisa. Sedangkan yang bawah ini atau kalau dari alun-alun sebelah kiri itu bergabung dengan wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Yonatan. Terus di Warta Jemaat itu untuk wilayah Pak Yonatan itu ada yang digaris tebal, ya dicetak tebal, karena ada penjelasan khusus. Next, coba peta yang kedua. Nah, ini perlu kami jelaskan. Kalau kita perhatikan itu alun-alun Simpang 7 ya, ke arah utara atau ke arah Jepara, ini ke arah Demak yang merah ini. Jadi merah ini jalan. Jalan Sunan Kudus nyambung dengan Jalan Jepara Kudus, Kudus Jepara. Jalan Ahmad Yani nyambung dengan Jalan Agil Kusumadia. Nah, semua area yang disudut oleh jalan ini, dua jalan ini, 4 jalan sebenarnya ini karena 2 nyambung. Semua area ke arah Jepara dan ke arah Demak, semua yang ada di sini ini bergabung dengan wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Yonatan. Apa saja yang ada di sini? Next. Sekali lagi. Ya. Nah, apa saja yang ada di dalam sudut ini, area ini? Yaitu antara lain, di situ ada Jalan Dr. Ramlan, ada Jalan Lukmono Hadi, Jalan Mangga, Jalan Wahid Hasim, Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Jalan Mayor Basuno, Jalan Niti Semito, Jalan Ganesa, Peloso, Purwosari, Tambak Lulang, Jatikulon dan lain-lainnya. Semuanya sudah berada di sini. Jadi Pak Thomas, Pak Oni, Ibu Esther, Pak Unarjo, lalu siapa lagi? Pak Muji, Pak Karlas, Pak Tiongsin, semuanya bergabung dengan wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Yonatan. Jadi semua area yang sudah disiku oleh jalan ini, Bapak bisa lihat di peta yang ini, semuanya itu bergabung dengan wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Yonatan. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang misalnya belum mengerti akan ada yang perlu ditanyakan, ya bisa menghubungi gembala wilayah masing-masing. Atau kalau sekiranya ada ya, yang saya tidak tahu saya ini wilayah mana ya. Nah, Bapak Ibu bisa tanyakan saya. Nanti saya jelaskan seperti yang seharusnya, begitu ya. Itu saja untuk penjelasan perubahan atau peleburan wilayah penggembalaan Bapak Pendeta Joko Winursito dan pergantian atau rolling gembala wilayah. Saya ulangi sekali lagi, kalau soal pergantian gembala wilayah itu adalah hasil keputusan majelis, sedangkan peleburan wilayah Pak Joko menjadi 2 gembala wilayah atau wilayah yang baru itu adalah hasil rembukan para gembala wilayah dan disahkan oleh Pak Lukas sebagai gembala jemaat. Oke, itu saja untuk penekanan untuk hal itu. Lalu pagi hari ini kami juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami. Kalau ada
bisa bangkit berdiri untuk kami kenal dan nanti akan disambut oleh Bapak Ibu majelis. Ada di atas. Ya. Lalu yang berikutnya kita akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Minggu ini, dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 18. Kalau ada yang ikut ibadah, yang hadir dalam ibadah yang kedua ini, bisa juga bangkit berdiri. Ada? Iya. Yang di atas, pemusik. Ada. Ya. Oke. Ya. Ada di belakang. Baik, mari tundukkan kepala. Kita berdoa, mendukung doa untuk saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Secara khusus kepada saudara-saudara kami yang sepekan berlalu berhari ulang tahun. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bahagian di dalam kehidupan mereka. Setahun yang sudah mereka lewati bersama dengan Tuhan, ada banyak kisah dan peristiwa yang mereka alami. Tapi kalau mereka ada sampai pada hari ini, semua itu oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya pengalaman bersama dengan Tuhan, melalui berbagai lika-liku kehidupan yang sudah mereka lewati, dan di atas semuanya itu Tuhan menolong mereka. Kiranya itu menjadi pengalaman yang berharga untuk semakin menguatkan saudara-saudara kami, sehingga tahun yang akan mereka lewati bersama dengan Tuhan, karena Tuhan yang menjamin kemenangan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, saudaraku yang berhari ulang tahun, di hari spesialmu di dalam pekan ini, kiranya engkau menerima semua yang baik yang Tuhan sudah janjikan bagimu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, rahmat, dan pertolongan Tuhan menjadi bahagian di dalam hidupmu. Hiduplah bersama dengan Tuhan. Lakukanlah firman-Nya, maka engkau akan melihat pemenuhan janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang kita ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami menyadari bahwa porsi berkat yang sama. Dalam ibadah pertama kami bisa menerima berkat daripada Tuhan pada ibadah yang kedua ini juga. Kami sadar bahwa kami ada, kami bisa bergerak dan kami bisa hidup. Itu semata-mata karena hembusan nafas daripada Tuhan. Tuhan ajar kepada kami untuk ketergantungan kami dengan Tuhan. Karena kami sadar kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kebenaran firman yang sudah kami terima pada hari ini, itu akan menguatkan iman kami dan menyadarkan kepada kami semua siapa sebenarnya kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami bersama ini Tuhan, kami boleh senantiasa meninggikan dan mempermuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Engkau sudah memimpin dan menyertai hamba-Mu sampai di tempat ini dan boleh menjadi berkat bagi kami semua, jemaat Tuhan di tempat ini. Sebagaimana Engkau sudah memimpin hamba-Mu ini, kami ingin juga apabila sebentar hamba-Mu meninggalkan kami, kiranya Tuhan juga yang akan memimpin. Apakah perjalanan mereka sampai di Semarang dan langsung ke Cirebon,
kiranya Tuhan akan memimpin dan menyertai hamba-Mu sampai di tempat dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Pakai dan berkati hamba-Mu supaya benar-benar mereka mampu dan bisa membangun semangat kerinduan daripada jemaat yang dipimpinnya, agar supaya mereka boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini juga kami boleh menyerahkan persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan ini agar supaya boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya kalau kami sungguh-sungguh memberikan dengan tulus hati, dengan ikhlas kepada Engkau, karena kami menyadari bahwa semua ini adalah berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami, maka kami percaya persembahan kami ini akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan membalas dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Sekarang kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini di dalam kelemahan tubuh. Kami tidak menyebut nama-nama mereka satu demi satu, tetapi yang jelas kami berdoa agar Tuhan akan menyatakan kasih dan pertolongan-Mu. Sebab kami tahu kalau janji-Mu, aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Maka sesuai dengan janji-Mu, maka kami percaya Engkau akan lawat mereka satu demi satu. Apakah mereka yang di rumah ataukah mereka yang di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan, memberikan satu penghiburan yang besar supaya mereka tahu bahwa Tuhan adalah juru selamat mereka, penolong mereka, sehingga mereka akan tetap bisa bersyukur dan berterima kasih untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.